Ayo dipimpin doa. Doa anak tadi. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya akan mengingatkan lagi tentang kesepakatan kelas atau yang biasa saya sebut di awal semester itu kontrak belajar. Ada yang mau membacakan kesepakatan kelasnya? Iya, Mustafa. Mustafa lagi. Mustafa ya? Mustafa ya? Oke, gak apa-apa. Sepakat di kelas, menghargai guru dan teman, tidak makan di kelas atau selama pembelajaran berlangsung, aktif berdiskusi, bertanya dan berprestasi, menjaga kebersihan kelas. Iya, ini kesepakatan kelas. Kita sepakat ya? Sepakat. Materi melanjutkan dari yang sebelumnya ya. Nah, tentang ini perubahan suhu. Kemarin kita kan belajar tentang apa? Suhu. Apa itu suhu kemarin? Ada yang masih ingat? Apa? Gimana? Kira-kira? Suhu adalah panas atau dinginnya seperti Iya, ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Nah, ukuran berarti suhu itu bisa diukur. Alat ukurnya apa kemarin? Termometer. Udah pada bisa pakai termometer semua? Sudah bisa mengkonversi nilai suhu semua? Nah, hari ini kita mau belajar tentang perubahan suhu. Ternyata kalau pada benda suhunya berubah, itu akan terjadi sesuatu. Apakah sesuatu itu? Apa? Pemuaian. Lu Alif udah belajar duluan ya, tepuk tangan 2 kali. Apa itu pemuaian? Kita lakukan demonstrasi dulu ya. Sebelum kita masuk ke masalahnya, kita lakukan demonstrasi dulu agar kalian paham pemuaian itu apa. Siapa yang mau melakukan demonstrasi? Ya, Alif. Oh, nggak kelihatan ternyata. Sini. Nah, harus hati-hati. Yes. Nah, apa yang terjadi pada balon? Hah? Nggak terjadi apa-apa? Ya kan? Ya. Kemudian sekarang kita masukkan botolnya ke sini direbus. Ini kan suhunya kira-kira agak hangat ya? Kemudian kita coba naikkan suhunya. Apa yang terjadi pada balon? Benda di sini objeknya adalah balon. Penguapan dari uap airnya. Kenapa kok airnya bisa menguap? Karena ada perubahan suhu. Jadi uap itu bentuknya apa sih? Padat atau cair atau gas? Gas. Jadi gasnya dia akan menguai gara-gara dipanaskan atau suhunya naik. Berarti bisa disimpulkan pemuaian itu apa? Perubahan suhu pada benda. Kemudian perubahan suhu pada benda. Apa yang terjadi pada benda kalau suhunya berubah? Bisa mengkecil atau membesar. Benda itu bisa padat, cair, dan gasnya. Kita sudah belajar di bab sebelumnya. Oke, Alif, terima kasih untuk Alif. Punya suatu video, kita tonton bersama-sama. Ini video ini baru aja viral, kayaknya sekitar 2 minggu yang lalu, kejadian di Ramayana Serang, pintu Ramayana Serang. Nih, ya, kita tonton ya. Kita tonton ya. Ini pintunya terbuat dari apa ini? Kaca. Oke, kita tonton ini CCTV yang terekam. Enggak nyala ya ini di sini kenapa ini ibu-ibunya? Ada yang tahu nggak? Mau buka kaca gimana Fis? Gimana? Iya, mau buka pintu, habis itu pecah pintunya, betul.
Kenapa itu kira-kira? Panas pintunya. Oke, gara-gara apa? Kita cari tahu hari ini. Simpan pertanyaannya, kita cari tahu lewat diskusi kelompok. Pembelajaran kalau terjadikan demonstrasi, diskusi, dan presentasi didik mampu menambah keimanan kepada Allah dan bernalar kritis dalam menganalisis kendala kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan akibat perubahan suhu dan mampu merumuskan solusi akibat dari perubahan suhu dengan mengakibatkan konkret pemulihan. Iya, panjang ya kerja belajar. Terima kasih Nizam. Tepuk tangan untuk Nizam. Yang A. Silakan kalian rumuskan masalah pada video yang telah ditayangkan. Kira-kira masalahnya apa dari video tadi? Coba. Kalian rumuskan, diskusikan sama teman kelompok kalian. Kira-kira apa ya? Jangan diam-diam. Yang B. Yang B itu apa? Bisa dibacakan? Tujuan penyelidikan. Iya, tujuan penyelidikan. Kemudian yang C. Iya, solusi desain pintu kaca yang tetap aman walaupun terjadi perubahan suhu. Kalian boleh desain pintu pemasangannya di mana? Kalian kaitkan dengan konsep pemuaian agar ketika si kaca itu memuai ada kenaikan suhu dia nggak pecah dan pengunjung itu atau pengguna pintunya agar tetap safety atau aman. Ya, iya. Selain pada benda, makhluk hidup bisa mengalami perubahan suhu. Ternyata kalian silahkan literasi dari literatur yang tersedia. Makhluk hidup apa aja contohnya yang mengalami perubahan suhu, kemudian tujuan makhluk hidup itu mengalami perubahan suhu itu apa? Ya, kemudian yang E, kesimpulan. Silahkan kalian tulis kesimpulan penyelidikan hari ini sesuai dengan tujuan yang telah kalian buat. Ingat kemarin kalau menyimpulkan harus lihat tujuannya. Oke, sekarang bisa dimulai diskusinya dengan kelompok. Ini kan sebuah masalah kan, harus diselesaikan kan. Nah, tujuannya apa? Jadi sesuai dengan masalah yang kalian buat, gitu ya. Mau? Oh, itu kan bahan ajar buat kalian. Bahan ajar yang kemarin mana? Bahan ajar yang kemarin mana? Kalau enggak, nanti kita salin di bawah Oke, bahan ajar dan buku paketnya dibaca ya, jangan lupa. Ya, ini keterangannya ditulis. Kemudian yang gara-gara apa? Siapa yang mau presentasi? Mau presentasi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Solusi desain pintu kaca yang tetap aman walaupun terjadi perubahan suhu adalah memberi rongga pada pintu kaca agar tidak meledak ketika pintu kaca dibuat. Makhluk hidup pun bisa mengalami perubahan suhu tubuhnya untuk keseimbangan tubuhnya. Kita menjelaskan manfaat perubahan suhu pada makhluk hidup. Makhluk hidupnya yaitu paus. Ada yang bertanya? Harus ada. Kenapa? Apa paus bisa hidup di dua suhu? Oh, kenapa paus bisa hidup di dua suhu katanya? Karena paus itu sebenarnya tuh hewan berdarah panas. Jadi paus tuh di dalam laut untuk menangkap mangsanya dan paus suhu panas untuk mengambil udara. Oh, kalau lompat untuk dia mengambil udara, mendinginkan. Kalau di dalam, ketika sudah kepanasan dia keluar gitu. Iya, maksudnya gitu Nova. Jadi dia hidupnya di dua suhu untuk menyesuaikan suhu tubuhnya. Ya, oke, ada lagi? Bagus pertanyaannya, tepuk tangan untuk Nova. Ada cukup. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oh iya, Rara mau tanya. Kenapa rongganya dikasih bagian atas dan bagian Memuai itu ada ruang untuk tentunya memuai Oh, ada ruangan. Jadi supaya dindingnya itu tidak pecah. iya, jadi ditaruh di atas dan bawah. Takutnya ketika memuai ke atas ada rongga, memuai ke bawah ada rongga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok mereka. Ini diskusi kalian. Mari kita simpulkan masalah hari ini. Kita evaluasi masalah hari ini. Nah, tadi masalahnya apa? Pintu kaca yang pecah. Diduga ya. Diduga karena apa? Panas. Karena memang waktu itu cuacanya lagi panas banget, habis hujan kan dia nyusut tuh, terus kemudian panas. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba pecah. Itu bisa berbahaya ya. Nah, di sini kalian mendesain solusi pintu kaca agar tidak pecah. Kenapa kira-kira pintu kaca itu bisa pecah? Ada sebetulnya mungkin karena kurang ya rongganya ya. Ada tapi mungkin karena kurang rongganya. Itu karena ada perubahan suhu. Jadi perubahan suhu pada benda itu menyebabkan benda memuai. Kalau perubahan suhunya naik, dia akan memuai. Kalau perubahan suhunya turun, dia akan lawannya memuai, menyusut. Tadi kalian itu kan mendesain ya, mendesain pintu ya. Pintu itu kan biasanya ada ini atau enggak ada kayunya kan? Kalau kalian amati itu kayu pemasangannya agak longgar, ada bantalan karet di sini. Kita tahu kalau karet itu bisa melar ya, elastis karet itu. Jadi ketika nih kaca nanti memuai, siap susah sekali. Nah, dia akan menekan kaca. Ada rongga di sini, jadi pecah. Ya, kira-kira desain solusi kalian kayak gitu nggak kurang lebih? Seperti itu ya, sama? Ya, sama. Alhamdulillah berarti kita pada ngerti semua. Nah, kemudian perubahan suhu pada makhluk hidup itu ada yang pertama yang kalian temukan apa tadi? Paus hidup di dua suhu itu ya. Kemudian ada apa lagi? Katak apa? Kenapa katak? Ini gambarnya katak memang. Amfibi betul. Dia dikasih sama Allah tuh kulitnya licin. Jadi dia kalau kepanasan itu keluar panasnya dari kulit. Penguapannya dari kulit. Gitu ya. Dia nafasnya juga dibantu dengan kulit. Karena kulitnya lembab. Nah, kulit yang lembab ini membantu proses keluar masuknya udara dengan sangat cepat. Gitu ya. Kemudian di sini ada gambar apa lagi? Manusia lagi ngapain itu? Apa lagi ngapain? Waduh. Iya kan, disebut ya. Tapi ternyata itu berkeringat sebetulnya. Berkeringat. Nah, kenapa manusia berkeringat? Panasan. Karena ada perubahan suhu. Suhu kita meningkat nih ketika berkeringat. Kenapa harus berkeringat sih? Hah? Ada tujuannya nggak berkeringat? Apa?
harus desain itu otak tuh, bagian otak untuk mengeluarkan keringat. Biar apa? Biar suhu kita nggak meningkat terus. Jadi proses pengeluaran keringat itu sebetulnya adalah proses pendinginan badan kita. Itu proses keseimbangan di tubuh kita. Itu salah satu bentuk perubahan suhu pada makhluk hidup. Manfaatnya banyak ya, kalau kita berkeringat berarti manfaatnya untuk mendinginkan tubuh kita. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kasih cara mendesain pintu kaca agar tidak pecah dan perubahan suhu pada makhluk hidup dan bisa kerjasama kelompok pada kegiatan ini. Iya, intinya kita bisa memanfaatkan konsep pemuaian. Salah satunya untuk mendesain kaca pintu atau kaca jendela. Kemudian pemuaian itu juga dipakai di pemasangan rel kereta, kalau kalian tahu. Jadi pemasangan rel kereta itu dikasih jarak. Besi kan kalau rel kereta itu kan, nah dia kalau mau muai bahaya itu, nanti bisa belok, nanti bisa terjadi kecelakaan. Atau terjadi di pemasangan kabel listrik, ya dia agak mendayun ya seperti ini nih, ya kan? Iya nggak? Agak kendor. Jadi kalau misalkan ketika ada suhu dingin, dia akan menyusut, dia nggak akan putus. Coba kalau masangnya pas seperti ini, putus nggak? Bahaya, konslet, ya nggak? Bisa terjadi kebakaran, kemudian pemadaman listrik, bahaya kan? Jadi berguna ya kita belajar pemuaian ya, tapi bukan hanya sekedar untuk jadi petukang. Ya, habis ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sebelum saya tutup, saya ingatkan pertemuan selanjutnya kita akan bahas kalor. Apa itu kalor? Silahkan kalian pelajari dahulu. Nanti kita pembelajarannya proyek, jadi nggak berbasis masalah lagi, tapi nanti kalian buat sesuatu atau buat produk. Ya, siap? Siap. Kita tutup pembelajaran, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Tepuk tangan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.